Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Akhir kisah perseteruan antara Ayu Thalia dan putra sulung Ahok Nicolasean berujung vonis 6 bulan penjara. Sekedar informasi sebelumnya, Nicolasean melaporkan Ayu Thalia atas dugaan pencemaran nama baik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kini menyatakan Ayu Thalia terbukti melanggar pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Hakim Ketua Sutaji di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Gambir Jakarta Pusat Kamis 12 Januari 2023 mengatakan menimbang bahwa unsur pasal 311 ayat 1 KUH Pidana, maka majelis hakim menyimpulkan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan pertama. Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 10 bulan kepada terdakwa Ayu Thalia. Adapun vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum JPU, yakni selama 7 bulan penjara. Kasus Ayu Thalia dan Nicolasean terjadi saat mereka masih menjalani hubungan asmara sebagai pasangan kekasih di tahun 2021. Saat itu Ayu Thalia diduga dianiaya Nicolasean. Ayu Thalia kemudian melaporkan Nicolasean ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Tetapi polisi mengeluarkan surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan atau SP3 setelah menerima laporan Ayu Thalia karena dianggap tidak cukup bukti. Merasa nama baiknya dicemarkan, Nicolasean melaporkan Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara lalu menetapkan Ayu Thalia sebagai tersangka pencemaran nama baik anak Ahok tersebut. Foto mahal nih, foto mahal nih. Foto mahal nih, foto mahal. Foto mahal nih, foto mahal. Sini aja, heboh di sini, Bang. Kita dulu sama ibunya dulu. Oke, ya enggak apa-apa, Bang. Telah nyata bahwa terdakwa dan Nicolasean setidaknya telah menjalin hubungan pertemanan. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, itu majelis hakim berpendapat adalah adil jika kepada terdakwa diterapkan pidana percobaan garing pidana bersyarat forward deling sebagaimana ditentukan dalam pasal 14A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikianlah oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah diupani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Ayu Thalia tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk yang berisi screenshot berita dari media massa Detik Hot, berita 1, acara Rumpi dan konferensi pers Ayu Thalia dikembalikan kepada saksi Dimitan Santoso, sedang barang bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang diberi tanda T1 sampai dengan T12 tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Staji SHMH sebagai Hakim Ketua, Rianto dan Ponto SHM dan Lebanes Sinurat SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis
tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh J. Ricardo HM SIM akan telah mengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Subhanul Hidayat SH penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukum. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.